Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada mata kuliah Psikologi Industri pertemuan ke-7. Kita akan bahas mengenai kelompok kerja. Apa itu kelompok? Kelompok merupakan dua atau lebih orang yang saling mempengaruhi dan saling tergantung secara bersama-sama untuk mencapai sasaran tertentu. Kelompok secara struktural itu terbagi dua, ada kelompok formal, ada informal. Kelompok formal itu diberi batasan struktur dan kelompok informal tidak diberi batasan struktur. Kelompok formal itu ada kelompok komando, ada kelompok tugas. Kelompok komando ditentukan oleh bagian organisasi yang ada atasan dan ada bawahan. Kelompok tugas terdiri dari tenaga kerja yang bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Tenaga kerja dari satuan-satuan kerja lain dalam organisasi dan hanya bersifat sementara. Kelompok informal itu ada mendata, tegak, acak. Mendata dalam satuan kerja yang sama tapi levelnya juga sama. Levelnya sama, berbeda dengan tegak. Levelnya beda, ada SPV, ada staff. Tapi ini masuk dalam kelompok informal karena memiliki minat yang sama, berkumpul untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan yang sama. Ini level yang berbeda, SPV dan staff. Kemudian yang ketiga informal acak. Informal acak ini satuan kerja yang sama, berbeda dari level yang sama atau berbeda. Artinya kelompok informal acak ini bisa dari satuan kerja yang sama atau berbeda atau departemen yang berbeda, ya. Departemen yang berbeda tapi posisinya bisa sama, bisa sama-sama karyawan atau staf, bisa juga karyawan dengan SPV atau staf dengan SPV. Ini yang berada di informal acak. Fungsi kelompok bagi anggotanya sebagai pemenuhan kebutuhan, sebagai pengembang, penunjang, dan pemantap dari identitas dan pemeliharaan dari harga diri anggota, sebagai penetap dan penguji kenyataan atau realitas sosial, sebagai mekanisme pemecahan masalah dan pelaksanaan tugas. Itu yang paling penting dalam fungsi kelompok bagi anggotanya. Fungsi kelompok bagi organisasi sebagai pelaksana tugas yang majemuk dan saling tergantung atau interdependent. Yang perlu digarisbawahi, kelompok itu ada saling tergantung. Sebagai mekanisme pemecahan masalah, sebagai penghasil gagasan baru dan jawaban kreatif, sebagai pelancar dan di pelaksanaan keputusan yang majemuk, sebagai wahana dari sosialisasi dan latihan, sebagai penghubung atau koordinator utama antara beberapa departemen. Interaksi antara anggota kelompok terbagi dua. Ada proses kelompok, ada gejala dalam proses kelompok. Jadi proses kelompok ini ada 3 proses, ada interacting, ada coacting group, ada contracting group. Interacting group ini proses kelompok, orang-orang yang berkumpul dengan berbagai keahlian untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya tim bedah. Tim bedah itu ada perawat, ada ahli bedah, ada ahli penyakit dalam. Itu memiliki keahlian yang berbeda, tapi berkumpul untuk menyelesaikan satu pekerjaan, yaitu misalnya melakukan operasi. Sama dengan mengebor minyak. Ini merupakan proses kelompok dalam poin interacting group. Coaching group itu sendiri melaksanakan tugas secara mandiri, atau ini bisa kita lihat di sales. Sales itu sebetulnya sudah ada target, ya, target per tim. Tapi tim itu ada masing-masing orang punya target pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan. Sehingga ketika target-target itu sudah terkumpul, masing-masing pribadi secara mandiri itu menjadi satu kesatuan target tim atau voting group.
Contrasting group ini wakil dari pihak yang berbeda pendapat dikumpulkan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Ini merupakan proses dari kelompok contrasting group. Jadi ketika ada dari perwakilan dari setiap departemen diminta untuk hadir untuk menyelesaikan satu program, nah itu merupakan proses kelompok dari contrasting group. Gejala dalam proses kelompok ada konformisme, ada kelekatan, ada sinergi, ada grouping, ada polarisasi keputusan. Jenis diskusi dalam kelompok seperti ini, ya. Komunikasi CRK, komunikasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ya. Dari bawah ke atas itu menciptakan rasa, dari atas ke bawah menciptakan cita. Sehingga menjadi cipta, rasa, dan rasa. Oke, sampai di sini penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.